Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah ada 20 orang sandera yang telah diserahkan ke Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama sandera yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan pada Senin pagi waktu setempat. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Sementara 28 jenazah sandera Hamas juga akan segera diserahkan. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. Pemirsa, pasca penyetujuan gencatan senjata Hamas Israel, ribuan warga Gaza kembali ke rumahnya. 2 tahun Israel bombardir Gaza, seorang warga menangis terharu melihat rumahnya masih berdiri kokoh. Seorang pria berlari antusias menuju rumahnya yang ia tinggal selama serangan Israel di kawasan Gaza Utara. Betapa takjubnya pria ini melihat rumahnya berdiri kokoh hingga akhirnya ia bersujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pria ini, ribuan warga Palestina mulai kembali ke rumahnya masing-masing. والله شعوري لما فتحت الطريق يعني انه انا كنت مبسوطه كثير بدي ارجع على غزه لدرجه انه انا ما نمتش طول الليل ولا استنى الخبر عشان اطلع ان شاء الله في الليل. Pasca informasi gencatan senjata digaungkan dan tentara Israel ditarik mundur, puluhan ribu warga Gaza kembali ke kampung halaman. Pemirsa, usai kepulangan warga Gaza ke rumahnya masing-masing viral, beberapa di antara mereka mulai membersihkan puing-puing dan membangun ulang interior dalamnya. 3 warga Gaza kembali ke rumahnya yang berada di pesisir pantai. Perlahan-lahan mereka mulai membersihkan puing-puing dari lantai dan perabotan mereka. Di dalam video yang lain juga memperlihatkan seorang pemuda membersihkan rumahnya seorang diri. Kemudian di tengah video, pria tersebut dibantu seseorang membersihkan puing di rumahnya. Usai dibersihkan, mereka pun beristirahat dan memperlihatkan kondisi bangunan di sekitar yang rusak cukup parah. Kemudian ada seorang warga yang membangun kembali dapurnya dari kayu-kayu sisa dari rumahnya yang hancur. Perlahan-lahan kini mereka kembali menata ulang rumah dan hidupnya pasca dibombardir Israel 2 tahun lamanya. Mereka pun senang bisa. Jenderal Komandan mohon izin saat ini untuk korban yang sudah dipastikan meninggal dunia, persiapan. Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Cipularang mengevakuasi penumpang minibus travel yang tewas di Tol Cipularang kilometer 77 Purwakarta. Evakuasi korban sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh korban terjepit bagian depan minibus usai menabrak dump truck. Selanjutnya korban tewas dan 9 korban luka lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Kecelakaan berawal saat kedua kendaraan berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Minibus travel yang berjalan di belakang dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang dump truck. Pengemudi Daitran ini mengantuk, diduga sementara mengantuk. Jadi demikian. Berapa orang? Untuk korban yang meninggal 1 orang, luka berat 1 orang, dan yang ringan itu 8 orang. Bangkai minibus travel dan truk dibawa ke depan gerbang tol Jatiluhur Purwakarta. Sementara kasus kecelakaan ini sudah dilimpahkan ke Unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, lebih dari 100 atlet penerjun payung menunjukkan aksi menantang di langit Rusia. Ajang ini dikemas sebagai ajang olahraga udara dalam peringatan ulang tahun Presiden Vladimir Putin yang ke-73. Lebih dari 100 atlet penerjun payung ambil bagian dalam lomba Piala Terjun Payung Rusia. Lomba ini diadakan untuk menandai ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin yang ke-73. Penggemar olahraga ekstrim ini menjajal aksinya dari ketinggian lebih dari 3.000 meter di langit kota Gudelmas.
Demi membuktikan skill para atlet, mereka harus bisa menaklukkan tantangan dengan melewati landasan air sambil bermanuver. Selain itu, penilaian juga diberikan kepada atlet yang berhasil mendarat di titik yang ditentukan oleh panitia. Total ada 113 atlet penerjun dari 27 wilayah Rusia yang ikut menjajah lomba ini. Mereka mengaku telah berlatih sepanjang musim panas untuk bisa berpartisipasi dalam lomba terjun payung tersebut. Berlangsung selama 3 hari di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta, Dokdas Disco 2025 mengusung tema Paulimpics yang menggabungkan olahraga, hiburan, dan edukasi seputar hewan peliharaan. Ada beragam aktivitas mulai dari dog fun race, dog eating competition, hingga fashion show untuk anjing. Gelaran ini juga menjadi ajang berbagai komunitas dan shelter hewan. Tadi ada beberapa dari pecinta anjing juga membawa anjingnya yang suka naik sepeda, kemudian juga yang suka lari, dan itu semua itu kita kumpulkan di acara ini. Kemasannya fun dan entertainment karena semua pencintanya itu suka dari dunia entertainment background. Kita justru give back untuk semua anabul-anabul dan tidak selaki anabul-anabul kita. Pengunjung tak hanya diajak bersenang-senang, tetapi juga belajar tentang perawatan anjing melalui talk show edukatif. Dari Jakarta, Yanufus Jemi Yasin, iNews melaporkan. Laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa berujung aksi demonstrasi kala Norwegia menghadapi Israel. Polisi memberlakukan pengepungan anti-teror di sekitar Stadion Uleval di tengah aksi unjuk rasa pro-Palestina. Ini merupakan operasi pengamanan ajang olahraga tertinggi di Norwegia sejak Olimpiade musim dingin 1994. Ratusan petugas kepolisian dan unit khusus dikerahkan di seluruh kota Oslo. Sebelum pertandingan, ribuan warga berunjuk rasa dengan membawa plakat bertuliskan kartu merah untuk Israel. Para pengunjuk rasa menuntut agar Israel diskors dari sepak bola internasional atas dugaan pelanggaran hukum internasional.